Selamat datang di Zona Misteri. Di video kali ini, aku akan membagikan sebuah kisah nyata yang sangat mengerikan tentang pengalaman menggunakan Snapchat yang berubah menjadi mimpi buruk. Cerita ini akan membuat kalian merinding dan penuh kejutan, jadi tonton terus sampai akhir karena masih banyak hal mengejutkan di bagian selanjutnya dari video ini. Dulu aku sering banget pakai Snapchat, terutama sekitar musim panas tahun 2015 saat usiaku baru 14 tahun. Aku sering kirim snap ke seorang teman dekatku. Kami bahkan ada di daftar best friends masing-masing. Dalam cerita ini, aku akan menyebutnya Benny. Suatu malam, dia agak lama tidak mengirim snap, jadi aku kirim foto lucu ke dia. Dia lama tidak membukanya, jadi aku kirim satu foto lucu lagi. Pas kebetulan aku masih buka aplikasi itu, aku lihat dia akhirnya membuka semua fotoku. Biasanya dia langsung balas dalam hitungan detik, tapi kali ini sama sekali tidak ada balasan. Aku pun memutuskan mengirim pesan teks. Lagi apa? Pesanku terbaca dalam semenit, tapi tetap tidak ada jawaban. Aku jadi bingung, apakah aku bikin dia marah atau bagaimana? Tapi aku tidak mau memaksanya untuk balas. Aku taruh ponselku dan coba fokus ke hal lain. Tak lama kemudian, aku ngobrol lewat teks dengan teman lain, dan entah bagaimana nama Benny muncul. Temanku itu bilang Benny kehilangan ponselnya. Aku pastikan lagi ke temanku apakah benar Benny masih kehilangan ponselnya, dan dia bilang iya. Aku lalu menelpon ke rumah Benny. Ayahnya yang angkat, dan setelah aku bicara dengan Benny sendiri, dia membenarkan kalau ponselnya memang hilang. Aku bilang ke dia ada seseorang yang membuka Snapchat dan membaca pesan-pesan di ponselnya. Dia panik dan memintaku datang ke rumahnya, tapi aku benar-benar tidak mau. Aku bilang aku sudah mengirim pesan ke orang itu untuk mengembalikan ponselnya. Aku kirim banyak pesan teks, semuanya terbaca tapi tidak ada jawaban. Sebaliknya, aku malah menerima sebuah Snapchat dari ponsel Benny. Saat kubuka, itu foto seorang pria dengan senyum lebar yang aneh, dan di bawahnya ada tulisan, "Aku akan datang." Aku langsung menelpon Benny lagi untuk memastikan apakah dia menyimpan alamat kami di ponselnya. Sayangnya, dia memang menyimpan kedua alamat itu. Saat aku masih ditelepon, aku menerima pesan teks dari orang itu, "Kamu cantik atau tampan?" Benny tidak mengaktifkan fitur pelacak ponsel, jadi dia tidak bisa melacak orang itu sama sekali. Malam itu aku terbangun sekitar pukul 3 pagi. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu yang membangunkanku, tapi aku yakin sempat melihat cahaya aneh ketika aku baru bangun. Aku duduk, mengucek mata, dan menyadari kamar terasa panas padahal AC menyala. Aku menoleh ke arah jendela. Tiba-tiba ada kilatan cahaya putih memenuhi kamar, dan mataku terasa perih karena sudah terbiasa dengan gelap. Aku susah payah membuka mata lagi. Saat akhirnya bisa melihat, jendelaku sudah terbuka dan ada seseorang yang setengah badannya masuk ke kamarku sambil memegang kamera. Aku menjerit sekencang-kencangnya. Itu adalah pria di jendela. Aku meringkuk di tempat tidur sambil terus berteriak dan aku mengenali wajahnya. Itu wajah yang sama seperti yang kulihat di Snapchat Benny. Dia berusaha keluar lagi lewat jendela dan berhasil kabur sebelum orang tuaku masuk ke kamar. Kami langsung menghubungi polisi malam itu juga untuk melacak ponsel Benny. Mereka menemukan pria itu di sebuah rumah sekitar 3 km dari tempat kami dan menangkapnya. Benny mendapat kembali ponselnya dan aku bisa sedikit tenang mengetahui orang itu sudah di tangan polisi. Ini kisah singkat tapi mengerikan tentang sesuatu yang terjadi ketika aku sedang bersnapchat dengan seorang teman. Aku sendiri masih muda, baru 13 tahun dan masih SMP. Ada seorang gadis yang sangat aku sukai, baru-baru ini mulai mengirimkan foto selfie padaku. Kami sempat chatting beberapa malam. Suatu malam saat aku sedang menonton TV, dia mengirim snap foto dirinya di tempat tidur tanpa caption. Aku balas, "Lagi apa?" Dia mengirim foto yang sama, kali ini dengan caption, "Tidak banyak, kamu?" Dia mengatur timer 10 detik, jadi aku punya waktu untuk memperhatikan fotonya, termasuk kamar di latar belakang dan bayangan gelap seseorang di dekat jendelanya. Aku cepat-cepat kirim pesan balasan, "Itu kakakmu di jendela?"
Dia kirim foto yang sama lagi, kali ini dengan caption, "Maksudnya apa?" Dalam foto ini, sosok di jendela lebih dekat dan terlihat tangan yang menempel di kaca. Aku menutup snap itu sebelum waktunya habis untuk lebih cepat memberitahunya. Aku bilang, "Ada seseorang di jendelamu, cepat lihat ke belakang." Dia langsung membuka pesanku hampir seketika, tapi setelah itu aku tidak mendapat kabar darinya lagi di aplikasi. Aku makin cemas seiring waktu berjalan. Aku kirim beberapa pesan teks padanya, tapi tidak ada balasan. Aku sudah mencoba menelponnya beberapa kali, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Aku juga tidak tahu nomor telepon rumahnya. Kalau tahu, mungkin aku akan menelpon orang tuanya. Baru sekitar tengah malam, saat aku sudah berbaring di tempat tidur, dia akhirnya membalas pesanku. Dia menjelaskan seluruh situasinya. Begitu dia melihat keluar jendela dan menyadari ada orang yang berdiri di sana, dia langsung berteriak. Teriakannya itu membuat orang tersebut yang ternyata adalah seorang pria berusia 20-an membuka jendela dan melompat masuk ke dalam kamarnya. Dari sana, temanku langsung berlari ke kamar orang tuanya dan membangunkan ayahnya. Ayahnya segera pergi ke kamar temanku, tapi tidak menemukan apa-apa selain sebuah jendela yang terbuka lebar. Ini memang bukan cerita pribadiku, tapi tetap saja membuatku merinding, mengetahui bahwa satu-satunya hal yang menyelamatkan temanku dari apapun yang bisa terjadi adalah fakta bahwa aku bisa melihat sosok itu melalui pantulan di foto-foto selfie-nya, tanpa disadari oleh si penguntit di jendelanya. Kalau kalian berpikir tentang Snapchat, hal terakhir yang mungkin terlintas di benak kalian adalah cerita horor, selain soal foto-foto pribadi yang bocor. Kejadiannya sekitar setahun yang lalu. Waktu itu, aku masih kelas 3 SMA, dan sedang asyik main Snapchat dengan beberapa teman di meja makan, sekitar jam 10 malam. Orang tuaku sudah tidur. Tiba-tiba, aku dapat notifikasi dari Snapchat. Tulisannya, Snapchat dari Bima. Aku tidak kenal siapapun yang bernama Bima, jadi sejak awal ini sudah terasa aneh. Perlu kalian tahu, aku ini laki-laki, jadi bukan hal yang biasa kalau ada orang aneh yang tiba-tiba mengirimi snap untuk meminta foto atau semacamnya. Aku tidak mau langsung membukanya, karena aku takut orang ini akan mengira aku bersedia untuk mengobrol. Setengah jam berlalu dan aku benar-benar sudah lupa tentang snap itu. Sampai akhirnya aku dapat satu lagi dari si Bima ini. Kali ini aku langsung membukanya. Snap pertama diambil di ruangan yang sangat gelap. Wajah seseorang samar-samar terlihat di foto, tapi terlalu gelap untuk bisa kujelaskan dengan jelas. Yang bisa kulihat hanyalah orang itu kulitnya agak gelap. Foto berikutnya diambil di luar, menghadap ke sebuah jalan. Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadarinya karena foto itu gelap dan pecah. Tapi ada sebuah lengan yang menunjuk ke arah jalan. Aku mengetik di chat, "Siapa ini?" Pesannya langsing dibaca, tapi tidak ada balasan. Orang ini menambahkanku sebagai teman, jadi aku menambahkannya balik. Skor Snapchat-nya benar-benar hanya 5, dan dia sudah melihat semua story Snapchat-ku. 5 menit berlalu sebelum aku dapat Snapchat lagi dari si Bima ini. Aku langsung membukanya. Kali ini, fotonya diambil di tengah jalan, dan aku mengenali jalan itu. Dia hanya berjarak 2 blok dari rumahku. Sekali lagi, aku mengetik, "Siapa ini?" Aku yakin ini pasti salah satu temanku yang sedang mengerjaiku dengan akun palsu. Aku mengirim pesan ke beberapa temanku yang kucurigai. Mereka semua bersumpah itu bukan mereka, tapi mereka semua menganggap ini sangat lucu. Aku mendapat Snapchat keempat dari si Bima ini. Aku merasa semakin gugup setiap kali membuka snap darinya. Aku menunggu beberapa detik, lalu membuka snap itu. Fotonya adalah blok perumahanku, diambil dari dekat tiang lampu tua di sudut jalan. Sahabatku yang tinggal 2 rumah dariku akhirnya datang ke rumah karena aku sudah sangat ketakutan dan ingin ada yang menemaniku. Dia orangnya berbadan besar, jadi kami berdua pasti bisa menghadapi siapapun. Kami duduk di sofa dengan TV menyala, menatap ponselku dan menunggu snap lain dari orang ini. Benar saja, notifikasi muncul dengan nama Bima di atasnya dan temanku tertawa kegirangan.
Aku terlalu gugup untuk menganggap ini lucu. Dia menyuruhku untuk mengambil tangkapan layar kali ini. Saat aku membuka snapnya, fotonya adalah rumahku, diambil dari halaman depan. Aku langsung mengambil tangkapan layar dan kami berdua melompat dari sofa dan berlari ke pintu depan untuk melihat keluar. Kami tidak bisa melihat siapapun, jadi kami berdua memakai sepatu dan memeriksa keluar. Aku menyuruh temanku untuk tetap di depan, sementara aku memeriksa halaman belakang. Dalam perjalanan ke halaman belakang, aku mendapat snap lagi dari Bima. Aku langsung membukanya, dan kali ini fotonya adalah pintu belakang rumahku. Sebelum membuka gerbang belakang, aku berteriak memanggil temanku untuk datang, yang kalau dipikir-pikir sekarang, itu adalah sebuah kesalahan. Karena begitu aku membuka gerbang itu, aku melihat seseorang sudah berlari menuju gerbang di sisi lain halaman. Aku dan temanku mengejar siapapun orang itu, tapi kondisi di jalanan sudah terlalu gelap untuk melihat apa-apa. Si Bima ini berhasil kabur. Temanku menemaniku selama 1 atau 2 jam lagi, dan setelah dia pergi, aku pun tidur. Tentu saja aku hanya berguling-guling di tempat tidur selama lebih dari 1 jam. Di benakku, aku terus menunggu notifikasi muncul di ponselku dengan tulisan, "Bima mengirimi Anda Snapchat." Akhirnya, entah bagaimana, semuanya menjadi gelap. Hal berikutnya yang kuingat adalah aku terbangun keesokan paginya. Hal pertama yang kulakukan adalah memeriksa ponselku. Sepanjang malam itu, ada 3 notifikasi yang masuk silih berganti. Masing-masing bertuliskan, "Dimas mengirimmu sebuah snap." Aku butuh waktu yang cukup lama untuk akhirnya memberanikan diri menekan tombol itu dan melihat foto-fotonya. Ketiga foto itu, ya Tuhan, semuanya adalah jendela-jendela rumahku yang diambil dari sudut yang berbeda. Dan foto yang ketiga adalah jendela kamarku sendiri. Tanpa pikir panjang, aku langsung memblokir pengguna itu dan bahkan sampai mengirim email ke pihak Snapchat untuk melaporkan orang gila ini. Dan apa balasannya? Tentu saja hanya balasan template yang sepertinya dikirim ke semua orang. "Terima kasih atas email Anda, kami menanggapi masalah ini dengan sangat serius," dan bla bla bla. Mereka sama sekali tidak membantu. Bahkan ketika aku menanyakan lagi perkembangan kasusnya seminggu kemudian, hasilnya tetap nihil. Biasanya, dalam situasi seperti ini, aku akan langsung mengira pelakunya pasti teman, kenalan, atau mungkin cuma seseorang yang sekadar aku tahu dari angkatanku di sekolah. Tapi, dilihat dari sedikit kulit yang tertangkap di foto dan nama penggunanya, orang ini sepertinya bukan orang lokal. Aku bisa bilang begitu karena ciri-cirinya sangat berbeda. Tidak ada satupun anak dengan perawakan seperti itu di sekolahku. Sampai hari ini, kejadian itu masih sukses membuatku merinding setiap kali teringat. Aku terus bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya orang bernama Dimas ini? Bagaimana dia bisa mengenalku, tahu nama pengguna Snapchatku, dan yang paling mengerikan, bagaimana dia bisa tahu persis alamat rumahku? Dan begitulah akhir dari ceritanya teman-teman Zona Misteri. Kira-kira menurut kalian siapa sosok Dimas itu? Apakah dia hanya seorang penguntit iseng? Atau ada sesuatu yang jauh lebih jahat di baliknya? Coba tinggalkan teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian suka dengan cerita seram berbasis kisah nyata seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel Zona Misteri, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa ikut merasakan ketegangannya. Sampai jumpa di video misteri selanjutnya. Tetaplah waspada.